Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 19170510001 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Informasi sebagai tugas akhir semester saya. Untuk table of content-nya itu ada 4. Yang pertama adalah Information Theory, yang kedua ada Overview of Theory Information, yang ketiga itu ada Probability, Entropy, and Inference, yang keempat itu ada Cryoanalysis, The Sizer Cheaper. Di sini untuk yang pertama dan kedua akan langsung dibahas, yaitu tentang Information Theory and Overview Information Theory. Nah, teori informasi sendiri adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodaan informasi bersama dan mengkualifikasikan, menyimpan, dan komunikasi informasi. Ini dicetuskan oleh Claude E. Shannon, dan juga Shannon ini sebagai bapak teori informasi. Nah, di sini ada sistem komunikasi digital, yang dimana sistemnya yaitu pesan masuk, yang dimana dia masuk pada input transcoder, input sinyal masuk ke transmitter sinyal ke channel. Nah, di sini pada channel itu terjadi noise atau distraction. Lalu di sini receiver sinyal, penerima sinyal oleh receiver, lalu output sinyal, lalu dibaca oleh output transcoder, maka akhirnya akan menghasilkan output message. Nah, yang dimana sinyal yang diterima atau sinyal akhir di sini itu merupakan sinyal transmisi ditambah noise and distraction. Karena apa? Karena sinyal yang ditangkap itu bisa jadi terjadi gangguan ataupun distraction. Lalu di sini ada contoh dari komunikasi digitalnya. Lanjut, tujuan dari teori informasi. Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah komunikasi, transmisi informasi dengan cara yang efisien, dengan waktu dan ruang yang minimum. Nah, di sini juga tujuan teori informasi itu sebagai revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisi secara efisien menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi seorang komputer engineer. Selanjutnya ada jenis informasi. Di sini ada 3. Yang pertama ada information syntax, terkait dengan struktur pesan karakter yang membentuk informasi. Yang kedua adalah informasi simatik, terkait dengan makna dan pesan. Yang ketiga ada informasi pragmatis, yaitu terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Selanjutnya ada sumber informasi. Sumber informasi itu ada beberapa, yaitu ada buku atau bacaan, ada foto, ada suara atau motion, dan yang terakhir ada motion atau film. Information source. Nah, information source ini ada 3, yaitu ada memoryless, yaitu simbol yang menghasilkan dari sumber pesan yang bersifat independen. Yang ketiga ada stationary, yaitu tidak bergerak. Ide stasioner dari sebuah sumber tidak menuntut perubahan dengan waktu. Yang ketiga ada discrete, yaitu menghasilkan independen simbol dan satuan waktu yang berbeda. Yang kedua adalah probability, entropy, dan inference. Probability adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak, yaitu probability dirumuskan sebagai Px sama dengan X per N, yang dimana Px itu peluang suatu kejadian X ini merupakan kejadian yang diinginkan, dan N adalah semua kemungkinan yang akan terjadi. Probability ini ada namanya probability majemuk, yaitu bila kejadian A dan kejadian B sembarang pada ruang sampel S digabungkan kejadian A dan B yang ditulis A gabungan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau kedua-duanya. Kejadian A gabungan B ini disebut kejadian majemuk. Demikian halnya kejadian A gabungan B yang kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B juga disebut kejadian majemuk. Probabilitas kejadian A gabungan B dirumuskan sebagai berikut, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang irisan dari kejadian A dan B. Lalu di sini ada probability saling bebas. Probability saling bebas ini bisa terjadi ketika dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikata saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Itu menurut
Wibisono tahun 2007, jika A dan B merupakan kedua kejadian saling bebas, berlaku rumus sebagai berikut. P, kejadian A irisan B, maka P A dikali dengan peluang kejadiannya B. Probability saling lepas. Ini terjadi ketika dua kejadian A dan B sembarang pada S dan berlaku A irisan B sama dengan 0 dan A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas atau saling bertentangan atau saling terpisah, mutually inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa A dan peristiwa B dua kejadian saling lepas, yang dimana peluang A irisan B sama dengan peluang kosong sama dengan 0. Sehingga probabilitas kejadian A gabungan B dirumuskan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, lalu ada entropi. Nah, entropi ini adalah atau merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data yang biasanya disebut dataset. Entropi memberikan kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati. Satuan dari entropi itu merupakan bits. Jadi untuk entropi ini, semakin tingginya tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai berikut ini. Misalnya Hx entropi sama dengan minus sum X yang merupakan elemen X, peluang X, log peluang X, sehingga self entropy didefinisikan sebagai I dalam kurung XI sama dengan log 2 1 per PI. Nah, di sini semakin tingginya entropi menakutkan semakin banyak ketidakpastian atau kejutan. Nah, selanjutnya itu begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai entropi artinya semakin sedikit kejutannya. Selanjutnya ada probability bersyarat. Probability ini terjadi jika A dan kejadian B telah terjadi. Disebut probabilitas bersyarat. Yang ditulis P A syarat B. Yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu. Dan dirumuskan sebagai berikut. P bersyarat B A bersyarat B sama dengan P gabungan B per PB dengan syarat PB-nya ini harus lebih dari 0. Yang keempat atau yang terakhir itu ada cryotanalisis. Sebelum kita masuk ke cryoanalisis, kita harus tahu dulu apa itu kriptografi. Nah, kriptografi ini berasal dari kata Yunani, yaitu kripto dan graphein. Kriptos ini berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein itu memiliki arti menulis. Makna dari kriptografi ini secara hardware adalah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kriptografi ini memiliki pengertian lain, yaitu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang biasa disebut plain text, yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Nah, tadi kan sudah membahas sedikit enkripsi dan dekripsi pada kriptografi. Nah, apa sih enkripsi dan dekripsi itu tersendiri? Enkripsi ini adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plaintext menjadi kode-kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext. Deskripsi adalah suatu proses pengembalian yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Jadi enkripsi ini dari pesan biasa menjadi pesan yang tidak dimengerti, sedangkan deskripsi ini sebaliknya, dari pesan yang tidak dimengerti menjadi pesan yang dimengerti.
Selanjutnya ada kriptanalis, yaitu seni atau ilmu untuk memecahkan rahasia suatu penyajian tanpa melalui cara yang seharusnya. Pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptanalis disebut kriptanalis. Cabang matematika yang mencakup kriptografi dan kriptanalis disebut kriptologi. Nah, dan pelakunya disebut kriptologis. Sedangkan cryptographic system atau kriptosistem adalah sebuah algoritma kriptografi ditambah keseluruhan kemungkinan plain text, script text, dan kunci-kuncinya. Nah, untuk metode kriptanalis itu ada cipher substitusi yang terdiri dari mono atau alfabet, polyalfabet, monograph atau unilateral. Yang terakhir itu ada polygraph atau multilateral. Nah, untuk metode yang kedua itu ada chapter transposisi. Nah, di sini ada contoh dari cipta substitusi yaitu Caesar shifter yang dimana plain text-nya adalah awasi Asterix dan temannya Obelix. Menjadi chip text-nya menjadi DZDVL, DVWHULA dan sebagainya. Lalu di sini yang kedua ada chipter transposisi. Chipter transposisi ini diperoleh dengan mengubah posisi huruf dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transport setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Bisa dilihat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.